sih. Akhirnya Oke, ketemu lagi. gimana kabar? Gimana Sehat, sehat, kabar? Sisi. Sehat Sehat, ya? sehat. Oh, Yes. oke oke. Semoga live IG-nya lancar ya Kak, nggak kayak kemarin nih. Kemarin. Iya, semoga semoga kalian lancar. Mm-mm. Oke, Kak Kevas, mungkin kita langsung masuk aja nih. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari teman-teman yang nonton kita malam hari ini. Nah, tapi pertama kita mau mulai ke IHSG-nya dulu nih. Kira-kira ada sentimen Oke. apa sih Kak Kevas yang mempengaruhi IHSG? Oke, sentimennya kayaknya masih berkaitan sama global ya. Isu-isu sebenarnya lebih banyak penebaran fear sih. Kalau saya lihat ya di market, isu tentang crash 2023 lah, resesi lah. Kayaknya sih kebanyakan kabar negatif ya kalau dilihat di market ya. Kayaknya nggak ada optimis-optimisnya gitu. Market Amerika susah, sekarang ISG 2 bulan ini koreksi terus rasanya. Ya, masih lah sama isunya, inflasi tinggi. Kemudian kalau di Indo itu rupiah yang semakin melemah terhadap US dollar. Ya, jadi ya banyak yang takut lah kalau US dollarnya terlalu kuat, nanti balik lagi ke 98 gimana. Jadi ya banyak sentimen-sentimen itu sih kalau saya ngelihat sekarang ini. Oke oke. Jadi memang mayoritasnya sentimen dari eksternal ya Kak Kevas ya. Iya, Oke, nah kira-kira menurut Kak Keva sendiri, seberapa besar sih, tadi kan disebutin sentimennya dari luar nih, seberapa besar sih mm-mm. resesinya Amerika Serikat sendiri nih, dampaknya terhadap pasar saham dalam negeri kita, atau IHSG kita? Oke, dampak pasti lebih ke ini ya, ke mungkin lebih ke money flow. Jadi gini maksudnya, ketika terjadi crash di sana gitu ya, maka sebenarnya itu kan eh, kenapa bisa kok kalau sana crash kita juga ikut-ikutan crash gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah gini, aliran uang sih menurut saya ya. Jadi ketika di sana crash gitu ya, berarti kan banyak investor dan dana besar yang jualan saham lah, ya kan. Nah, tapi hal itu membuat ketika harga saham di Amerika terus turun, berarti kan banyak saham bagus yang dijual murah juga, yang nggak disti. Karena crash itu kan sebenarnya pasti ada peluang. Nah, ketika ada banyak barang bagus yang di luar sana di Amerika, tentu ada trade-off nih fund manager yang besar gitu. Misalnya dana asing bisa aja pindah ke luar negeri. Kenapa? Karena ya banyak saham bagus di luar. Akhirnya mungkin portofolio di emerging markets di Indonesia itu bisa ada yang ditarik untuk dibeliin di sana. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri gimana? Kalau menurut saya memang dana asingnya belum terlalu keluar banyak sih kalau saat ini ya. Jadi memang market Indo sama Amerika ini sekarang lagi beda jauh nih gitu ya. Di Amerika udah minus 20-30%, di Indonesia sebenarnya kita dari peak ya, dari all time high itu masih turunnya cuma nggak nyampe 10% tadi saya hitung. Ternyata minus 8% doang. Sebenarnya koreksinya nggak terlalu dalam-dalam banget gitu. Cuma kok rasanya banyak saham yang mungkin second liner, third liner yang turunnya dalam-dalam habis-habis gitu. Jadi ya itu ya dampaknya dari money flow. Terus misal ketika US dollar menguat nih, US dollar menguat, tentu kalau gitu enak nih nabung di Amerika nih sekarang. Karena kenapa? Karena bunganya lagi tinggi gitu. Nah makanya ya itu ada lebih ke perpindahan dana aja sih yang menyebabkan di Indonesia bisa terkoreksi juga. Tapi apakah pasti terkoreksi? Mungkin secara sentimen bisa juga karena retail mungkin takut, wah, duh Amerika resesi nih, takut crash. Yaudah deh, gue jaga-jaga deh, nggak pengen beli. Nah, demandnya turun, ya bisa ada koreksi. Ya, more or less memang ada kaitannya lah. Oke oke oke. Nah jadi dampaknya lebih kepada money flow ya Kak Kevas. Ya, Oke. Nah, eh, sesuai tema nih, Kak Kevas, kira-kira masih ada potensi atau ada nggak sih tips untuk kita colong-colong cuan nih di tengah kemungkinan IHSG yang masih terus akan downtrend, akan terus tertekan seperti saat ini? Kira-kira gimana Kak Kevas? uh, ya menurut saya masih ada peluang. Menurut saya masih ada peluang. Ya, saya menceritakan apa yang saya lakuin aja ya. Jadi, kalau saya memang nggak banyak memburu saham lah belakangan ini gitu kan karena
memang secara rasional belum ada peluang yang benar-benar menarik banget gitu. Tapi saya pribadi ada mungkin sekitar minggu ini atau minggu kemarin lah ada masuk ke sektor yang sangat terpuruk sebenarnya gitu. Sektornya memang belum seksi, menurut saya memang belum. Tapi saya colong start lah karena menurut saya udah kelihatan murah. Nah, itu adalah sektor consumer retail. Ya, jadi sektor retail, sektor konsumen ini kan pasti sangat terkena dampak dari inflasi gitu kan, karena daya beli masyarakat turun, banyak kinerja keuangan yang nggak bagus, segala macam. Jadi sudah koreksi duluan, bahkan koreksinya ini jauh lebih parah daripada IHSG. Yang saya beli ini udah turun 30%, udah turun tinggi banget lah gitu. Padahal menurut saya ini perusahaan sebenarnya strong-strong aja, fundamentalnya bagus, nggak punya utang gitu kan. Tapi memang belum ada momentum gitu. Sebenarnya sejujurnya saya ngerasa belum ada momentum. Tapi harganya sudah mulai murah, Cisti. Nah, that's why ya udah saya cicil dulu aja gitu. Mungkin belum full power, tapi saya ngerasa ada peluang karena valuasinya lebih masuk akal. Nah, di sektor lain gimana? Kalau sektor lain saya ngelihat kok belum banyak yang ini nih, belum banyak yang murah gitu. Jadi belum lihat ada peluang lagi sih di sektor lain, masih susah juga kayaknya. Oke, berarti consumer retail ya tadi udah di-spill sama Kak Kevas nih. Nah, kalau misalnya kita lihat sektor teknologi, biasanya kan era-era suku bunga yang tinggi, sektor teknologi tertekan. Nah, dari Kak Keva sendiri, kira-kira view-nya untuk sektor teknologi gimana? Ya, sektor teknologi yang mungkin basisnya startup, apps, segala macam itu memang kayaknya cukup susah ya. Karena ya mereka kan mass market bergantung sama retail dan segala macam. Jadi ya retailnya daya beli juga udah susah gitu. Makanya kinerjanya juga turun. Apalagi sektor-sektor teknologi ini kan memang secara profitabilitas belum terbukti gitu ya, belum teruji. Kalau tadi saya bilang consumer retail, kayak consumer goods atau retail, sudah biasa making profit gitu. Cuma sekarang eranya lagi susah, ya kan. Tapi kalau sektor-sektor teknologi ini memang duitnya ini aja nggak ada gitu. Duitnya aja masih minus. Jadi akan lebih sulit gitu. Kecuali mungkin didukung dengan sentimen yang sifatnya corporate actions. Misalnya mau ada listing di bursa lain gitu, atau ada merger, atau ada akuisisi caplok mana, caplok sini gitu. Mungkin itu ada momentum gitu. Tapi ketika hal itu tidak ada, ya menurut saya harga saham akan balik ke fundamentalnya. Kalau fundamentalnya nggak strong gitu ya, masih minus, ya akan sulit juga untuk naik gitu. Kalaupun naik ya mungkin sesaat doang, kayak gitu. Oke. Nah, untuk sektor atau mungkin emiten gitu ya, Kak Kevas dari apa yang kebal akan resesi, menurut Kak Kevas ada atau enggak sih? Mungkin boleh juga lah di-spell emitennya, tapi disclaimer on ya teman-teman ya, bukan ajakan beli atau jual. Mungkin saya ambil tadi case saya masuk misalnya Sido muncul, baru Sido. Kinerjanya kuartal 2 turun, tapi turunnya tipis gitu. Saya spill ini juga nggak apa-apa sih, nanti kan di akhir tahun saya biasakan update juga koleksi saham saya yang ada di Ajaib tuh. Jadi tahu lah. Jadi mungkin yang nonton di sini gitu ada dapat gambaran nih kemarin saya baru masuk apa gitu ya. Jadi salah satunya saya masuk Sido muncul. Simple karena menurut saya memang Sido muncul terlalu kuat harganya, terlalu kuat fundamentalnya. Dia tidak punya hutang, jadi kenaikan suku bunga sangat tidak berdampak, sama sekali tidak berdampak pada Sido muncul menurut saya. Hutang nggak ada, ya kan? Hutang usaha doang gitu. Kinerja turun sedikit aja gitu. Tapi harga jual produk dinaikin kemungkinan besar masih bisa. Kita kalau mungkin sakit mungkin masih beli tolak angin gitu kan ibaratnya. Jadi saya ngerasa produknya tidak akan ditinggalkan gitu. Dan yang kemudian mereka masih bisa mencari pangsa pasar untuk ekspor. Jadi ruang pertumbuhannya sebenarnya masih ada meskipun belum digarap gitu ya, meskipun saat ini belum ada yang signifikan. Nah, tapi secara valuasi saya melihat sudah cukup masuk akal. Dibilang murah banget enggak, tapi menurut saya masuk akal. Pertama, kalau teman-teman misalnya menghitung historis
PI-nya ya. Bentar, saya sekalian lihat juga nih contekannya nih. Keapal soalnya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Agak nge-lag nih jadinya nih. Nah, kalau secara histori rata-rata gitu kan, Sido Muncul ini biasa di tradingin itu di kisaran PI-nya di atas 20-an kali gitu. Tapi sekarang PI-nya hampir mencapai 16 kali. Jadi dari rata-rata itu ada kurang lebih diskon sekitar 20-an persen sampai 30-an persen lah. Nah, menurut saya hal itu cukup menarik gitu ya, karena PI-nya sudah cukup low dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau di-compare sama kinerja 2018, kinerja Sido ini jauh lebih bagus daripada 2018, tapi valuasinya lebih murah daripada 2018. Kenapa bisa murah? Karena salah satunya, ya kuartal 2-nya nggak gitu bagus, ya kan? Jadi ada sentimen pada orang panik, jualan, takut, segala macam. Nah, tapi karena saat pada takut koreksi, ya saya nyicil aja beli, gitu. Saya bilang sekali lagi, belum murah banget, tapi ya harganya udah cenderung masuk akal. Secara historis juga, Sido ini kan bisa growth-nya bagus. CAGR-nya kurang lebih berapa nih ya? Bentar saya lihat. CAGR-nya aja masih di atas 20%, 5 tahun terakhir. Ya, jadi kinerja 2022 turun, tapi CAGR 5 tahun tuh masih di atas 20%. Jadi, PI 16 kali itu menurut saya cukup masuk akal. Gitu. Apalagi di compare nih sama teman-teman di industrinya gitu. Ada Kalbe, ada TVLA, dan segala macam lah teman-temannya Inaf. Nah, Sido ini masih stand out dibandingin teman-teman yang lain, tapi valuasinya mirip. Nah, menurut saya itu juga jadi peluang. That's why itu sih salah satu pemikiran saya kenapa saya nyicil Sido. Momentumnya memang ya harus sabar sih, kalau kayak gini harus sabar karena momentumnya belum ada, tapi selama valuasinya masuk akal ya saya keep dulu, pelan-pelan dikoleksi. Oke, mantap tuh teman-teman ya. Tadi udah dijelasin banyak banget soal Sido. Soal valuasi tadi juga udah dijelasin ya. Eh, nah, kalau lihat potensi IHSG-nya sendiri nih, Kak Kevas, kira-kira sampai dengan akhir tahun 2022, menurut Kak Kevas sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau saya secara statistik biasanya kalau bulan Oktober sampai bulan Mei itu IHSG itu bagus gitu. Saya pernah bikin di YouTube, saya riset nih, 95% itu kemungkinan besar IHSG pasti hijau antara periode Oktober sampai kuartal 1 tahun depan. Jadi sebenarnya di waktu-waktu sekarang itu adalah uh, time window yang bagus buat IHSG lah, secara statistik ya, karena jarang sekali merah gitu. Jadi seharusnya IHSG cukup kuat untuk berada di area untuk tidak crash. Setidaknya menurut saya tidak crash gitu. Apakah bisa ada momentum yang kemudian bisa all time high lagi, ngebut lagi? Mungkin bulan-bulan ini kayaknya belum gitu. Kecuali Desember akhir tahun mungkin window dressing sampai Januari mungkin itu bisa jadi. Tapi kalau nggak kuat ya berarti agak susah juga. Ya tapi momentumnya, waktunya ada. Jadi kalau crash, menurut saya kayaknya semoga aja sih enggak ya. Tapi semoga juga iya sih, juga bingung sih sebenarnya. Kalau pingin dapat saham murah kan pinginnya crash ya. Iya, Tapi iya, ya betul karena betul. sekarang ada posisi juga di saham ya, saya berharap sih ya, ISG masih on track lah, uptrend lah gitu. Tapi ya mungkin sih kayaknya karena global tidak menentu gitu ya, ISG juga minim momentum, ya mungkin sih rasanya flat lah di sini-sini aja sampai akhir tahun. Oke, ya thank you Kak Kevas buat jawabannya. Ini kayaknya udah banyak pertanyaan masuk. Oke, ini ada yang nanya. Nah, boleh tanya emiten ya, Kak Kevas ya? Boleh, boleh.